Oke, kita mulai penelusurannya sahabat. Dan ini adalah situs Gunung Semar sahabat. Lalu apa yang terjadi di Gunung Semar ini? Tentunya ada alkisah sahabat. Ada alkisah di Gunung Semar ini, yaitu ketika Sunan Gunung Jati atau yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah yang merupakan cucu dari Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran, anak dari Nyai Rara Santang, Nyai Saripah Mudaim, dan merupakan keponakan dari Pangeran Cakrabuana yang bergelar Mbahku Cirebon sahabat. Suatu ketika Sunan Gunung Jati pada tengah malam mau beranjak sholat tahajud, namun hatinya gelisah, seperti tidak ingin sholat di tempat biasa. Maka beranjaklah Sunan Gunung Jati sholat tahajud di atas perahu di laut. Malam itu sholat tahajud terasa khusyuk. Namun saat usai sholat dan wirid, ternyata Sunan Gunung Jati tersadar bahwa ia tidak lagi berada di Laut Jawa sahabat. Bukit Gunung Jati sudah tidak tampak lagi, dan akhirnya tersadar bahwa perahu terombang-ambing semalaman hingga ke daratan Sin atau Cina. Sunan Gunung Jati tidak langsung kembali ke Cirebon dengan perahunya, tetapi membuka usaha pengobatan di daratan Cina tersebut sambil berdakwah. Pada suatu ketika nama Sunan Gunung Jati tenar di negeri Cina karena kehebatan pengobatannya. Hingga akhirnya terdengar ke telinga Kaisar Cheng Ho, penguasa Cina saat itu. Kaisar Cheng Ho pun mencoba menguji kehebatan tabib Sunan Gunung Jati tersebut. Maka Kaisar menghadirkan dua putrinya, yaitu putri yang satu punya suami dan satunya Ong Tin masih perawan dengan pura-pura hamil sahabat. Nah ini sahabat, di atas bukit batu ini ternyata ada 3 buah tapak. Konon ini rakyat bilang atau penduduk setempat bilang ini katanya tapak Semar. Wallahu alam. Ini tapak Semar sahabat. Oke, kita teruskan ceritanya. Kisah di Gunung Semar ini sahabat. Lalu Sunan Gunung Jati disuruh memilih di antara 2 putri tersebut, yang mana yang hamil. Dan ternyata Sunan Gunung Jati memilih putri Ong Tin yang hamil. Akhirnya karena Sunan Gunung Jati salah memilih, yang hamil itu adalah kakaknya, tapi Sunan Gunung Jati malah memilih putri Ong Tin. Karena salah memilih, lalu Sunan Gunung Jati diusir oleh Kaisar Cheng Ho dari Cina. Namun siapa sangka ucapan dari Sunan Gunung Jati menjadi doa yang mustajab. Putri Ong Tin hamil saat Sunan Gunung Jati pergi ke tanah Jawa, dan bokor kuningan hilang dari perutnya. Maka Putri Ong Tin pun meminta kepada ayahandanya agar pergi ke tanah Jawa untuk menikah dengan Sunan Gunung Jati. Mendengar permintaan putrinya itu untuk pergi ke tanah Jawa dengan ratusan pengawal dan membawa segala perhiasan untuk dipersembahkan kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pun merasa bahwa putri Ong Tin dari Cina itu akan datang ke tanah Jawa. Hati Sunan Gunung Jati berdebar-debar. Maka Sunan Gunung Jati naik ke situs Gunung Semar. Dilihatnya dari kejauhan seperti samar-samar perahu berbendera Cina mendekat ke arahnya di Gunung Jati. Dari kejauhan juga Putri Ong Tin pun melihat samar-samar wajah Sunan Gunung Jati. Hingga bertemulah mereka berdua di situs Gunung Semar. Saat itu juga Putri Ong Tin masuk Islam dan mandi di Sumur Tegang Ati atau Sumur 9, dinamakan Gunung Semar karena Sunan Gunung Jati melihat kedatangan perahu rombongan Putri Ong Tin terlihat samar-samar.
Itu mungkin ceritanya sahabat. Jadi cerita dari Gunung Semar itu tempat awal bertemunya Sunan Gunung Jati dengan Putri Ong Tin sahabat. Oke sahabat, itu mungkin cerita yang beredar di masyarakat. Namun apabila ada versi yang lain, silahkan isi di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.